Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para asisten, yang saya hormati Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ibu Wiwi Juliani, yang saya hormati Kepala Bapeda DKI Jakarta, terima kasih laporannya Ibu Atika Nurrahmania. Yang saya hormati para pembicara yang nanti akan bicara dalam forum yang luar biasa ini, juga seluruh hadirin, seluruh peserta yang nampaknya kursinya tak menampung semua peserta yang duduk yang hadir di sini nih. Ini saya tadi barusan WA, tolong dibaca WA-nya, pesannya tambah kursi di belakang. Daripada lama-lama kan baca WA-nya gitu. Tambahin kursi biar pada bisa duduk yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, senang sekali pagi hari ini kita berkumpul dalam sebuah forum tentang inovasi. Dan bagaimana inovasi di dalam keseharian kita itu penting sekali. Bapak Ibu semua yang saya hormati, D-nya, kalau inovasi itu pada mengkonkretkannya menjadi sebuah tangible atau terobosan. Inovasi. Jadi ada proses kreasi, ada proses inovasi, dan kita membutuhkan proses kreasi dan inovasi ini berjalan terus-menerus. Tapi pertanyaannya, bagaimana proses inovasi dan kreasi itu bisa jalan terus? Jalan terus. Banyak literatur tentu yang bisa kita baca, karena literatur soal creative thinking, breakthrough thinking, lateral thinking, itu banyak sekali literaturnya itu. Cuman ketika kita masuk ke dalam kondisi pengambilan keputusan, situasi di mana kita memegang sumber daya, pertanyaannya adalah gimana menjaga itu. Kalau kita tidak berada dalam situasi kita harus ambil keputusan, mungkin thinking itu bisa terjadi. Tapi kita ambil keputusan, ruang itu ada regulasi, ada constraint sumber daya, itu muncul tuh. Bagaimana itu bisa tetap jalan? Jadi Bapak sekalian saya hormati, barangkali kalau kita bicara inovasi kreasi itu, ini lebih seperti pengalaman pribadi mungkin, yang saya kalau boleh sharing di sini. Bagaimana kita selalu meningkatkan ekspektasi sehingga menciptakan masalah. How do we create problems? Problems itu apa sih? Problems itu adalah selisih antara ekspektasi dan kenyataan. Itulah problem. Ini ekspektasi, ini kenyataan. Kalau ekspektasi dan kenyataan itu sama, maka tidak ada masalah. Ruangan ini misalnya, bila ekspektasi kita sebagian orang berdiri, maka sebagian orang berdiri ruang ini adalah normal. Karena ekspektasinya sebagian berdiri. Tapi bila ekspektasinya adalah semua orang bisa duduk, maka berdirinya sebagian orang di sini adalah masalah. Fakta sama, tapi cara pandangnya beda, tergantung ekspektasi. Kalau kita tidak punya ekspektasi semua orang harus duduk, this is fine. Tidak ada masalah, malah kelihatan penuh ruangannya. Kan? Karena kita tidak punya ekspektasi semua orang duduk. Itulah yang sering terjadi dalam proses pemerintahan. Apakah kita memiliki ekspektasi yang terus-menerus diubah, direvisi, sehingga kita menciptakan masalah terus-menerus? Kalau ketemu masalah kita bersyukur. Inspirasi ini dari mana kejadiannya? Saya waktu itu surveyor, Pak. Surveyor. Saya bekerja di lembaga survei Indonesia, lalu kita bikin survei kepuasan warga Indonesia atas kualitas pelayanan kesehatan, atas pelayanan pendidikan. Apa yang terjadi? Pada waktu itu, 80% lebih penduduk menyatakan puas dengan layanan pendidikan. 80% layanan puas layanan kesehatan. Wih, hebat betul Republik ini, gitu kira-kira. Kok bisa puas dengan layanan kesehatan pendidikan waktu itu?
Apa yang terjadi? Ekspektasinya rendah. Dapat pelayanan sedikit saja sudah puas. Dulu tidak ada puskesmas, sekarang ada puskesmas, alhamdulillah. Oke. Dulu tidak ada. Jadi, when your expectation is low, satisfaction is easy. Okay? When your expectation is low, satisfaction is easy. When your expectation is high, satisfaction is challenging. Kepuasan itu menjadi menantang karena ekspektasinya tinggi. Nah, kita Bapak Ibu sekalian ingin agar proses tadi inovasi, kreasi itu berjalan, maka ekspektasi itu harus terus-menerus ditingkatkan. Kalau ekspektasinya tidak ditingkatkan, ya nggak ada lagi proses kreasi itu. Karena tidak merasa ada masalah. Kalau nggak ada masalah, apa pula yang harus diselesaikan? Bila jalanan yang banyak sampahnya dan dianggap kenyataan, bukan permasalahan, ya sudah dijalani saja. Inilah kenyataan. Nah, kami di Jakarta mencoba untuk menaikkan ekspektasi itu. Jadi kalau boleh in retrospect nih, menengok kembali apa sih? Naikkan terus-menerus ekspektasi. Terus yang kedua? Yang kedua adalah don't do micromanagement, but do micro questions. Jangan lakukan tindakan micromanagement. Karena ada organisasi yang gede sekali tuh. Tapi lakukanlah pertanyaan-pertanyaan mikro. Kalau saya dulu sering sampaikan, think like a stranger, act like a native. Bertanyalah yang tidak ditanyakan. Gimana tuh? Bertanyalah yang tidak ditanyakan tuh. Gimana Bapak sekalian? Bertanyalah yang tidak ditanyakan. Munculkan pertanyaan yang tidak biasa ditanyakan. Yang membuat kita berpikir. Kalau saya naik bis, lalu berdiri, duduk di sebelah saya, satu orang ibu-ibu misalnya gitu. Terus saya tanya, Bu, apa kabar? Baik. Terus saya tanya, Bu, kenapa jari ibu 5 ya? Kira-kira dia akan jawab apa tuh? Aduh, ini berobat jalan nih. Saya pindah saja dari tempat ini. Gitu kan kira-kira. Ini berobat jalan nih. Ya semua orang jarinya 5. Kan kalau tanya aslinya mana dia jawab. Tinggalnya di mana dia jawab. Itu expected questions. Tapi ketika muncul unexpected question dia bingung lah. Terus saya jawab apa ini? Bapak ini tanyanya kenapa jari saya 5. Kira-kira siapa yang akan bertanya begitu Bapak Ibu? Gini, yang kira-kira tanya, kira-kira nih, orang alien, alien itu orang yang tidak hidup di bumi. Orang yang tidak hidup di bumi itu kalau ketemu manusia dia akan tanya apa? Kenapa hidungnya di depan? Kenapa ini namanya kuping? Kenapa itu jarinya 5? Loh, kita sesama manusia ya tidak saling bertanya soal itu, bukan? Kenapa? Kita sesama manusia. Tapi kalau ketemu orang, kalau ada makhluk gitu ya, misalnya ada tuh gitu, ET gitu ya, ET itu apa? Extraterrestrial datang ke sini, dia akan tanya sama kita. Lah problem kita yang dalam organisasi pemerintahan adalah kita terlalu banyak bergaul dengan sesama orang pemerintahan sehingga tidak menanyakan lagi hal-hal yang sederhana yang kita jalankan dalam pemerintahan. Tidak tanya lagi. Kenapa? Ya kita sudah sesama orang di pemerintahan kok. Sesama orang Indonesia, masa tanya? Ya nggak ditanyakan. Itu yang saya maksud dengan think like a stranger, tapi act like a native. Berpikirnya seperti orang yang tidak berada di tempat ini. Jadi tanya hal-hal yang nggak biasa. Saya ingat nih Pak Andriansah masih kepala Dinas Perhubungan. Kita ingat Pak ada diskusi waktu itu. Saya tanya, kenapa sih kok rambu-rambu lalu lintas itu tingginya segitu gitu? Terus Pak Andriansah, kenapa ya? Ya dari dulu begitu Pak. Aturannya begitu Pak. Betul ya Pak Andriansah. Ya dari dulu. Iya, maksud saya kenapa segitu tingginya gitu? Ya aturan universalnya, aturan nih. Nah kalau saya naik mobil, saya berhenti di paling depan, itu lampunya nyala, itu saya nggak lihat itu semua. Nah, you ask questions yang nggak ditanyakan.
Atau pertanyaan, apakah alat transportasi yang semua orang punya? Itu waktu pertama kali ditanyakan, semua jawabnya motor. Semua jawabnya motor. Padahal kaki. Alat transportasi yang semua orang punya apa? Kaki. Cuman karena kita semua orang itu mobilitas pakai kaki, kita sudah tidak menganggap kaki sebagai alat transportasi. Bapak sekalian, kalau boleh in retrospek, pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditanyakan, itulah yang bisa menjadi sumber kreasi, sumber inovasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berada dalam leadership role, maka kalau boleh saya berbagi advice, pengalaman, don't do micromanagement, tapi do micro questions. Dan micro questionsnya itu adalah yang tak yang tidak bisa dipikirkan. Nah inilah yang kemudian nanti merangsang kita untuk, atau hari kemarin Bapak sekalian, saya sama Pak Wagub kita ke Ciliwung ya Pak Wagub. Ciliwung. Ke Ciliwung Bapak Asbang, pembangunan saringan sampah. Nih, kami baru tugas di Jakarta. Baru tugas Jakarta kan biasanya kalau banjir kita nonton di TV. Kalau jadi gubernur nggak nonton di TV. Kalau jadi gubernur harus ke lokasi banjir. Jadi datanglah kita ke Manggarai. Sampai di Manggarai itu yang namanya sampah, Masya Allah luar biasa. Luar biasa banyak. Terus pertanyaan sederhana, kok bisa sampahnya sampai sini nih? Iya Pak, sampahnya datang dari luar kota. Lah kok dibiarkan sampai ke dalam kota? Ya iya, dari dulu ya begini gitu. Dari dulu ya begini, sampah itu ya nanti dibersihkannya di Manggarai. Kenapa tidak diberhentikan sebelum masuk Jakarta? Ya memang enggak gitu. Memang enggak. Ya kalau gitu gimana? Ya diberhentikan depan Jakarta sebelum masuk Jakarta. Muncullah inovasi. Dan Bapak sekalian, yang terjadi kemarin melampaui yang pernah saya bayangkan. Yang saya bayangkan itu adalah menjaring. Apa yang terjadi? Enggak. Yang dilakukan oleh tim itu, kenapa? Ini tim DKI itu penuh pengalaman. Penuh pengalaman, kaya pengetahuan, punya sumber daya, punya jejaring. Begitu dapat pertanyaan, muncul jawaban melampaui yang diduga. Melampaui yang diduga, apa yang terjadi? Mereka buatkan sebuah belokan di mana airnya dialirkan, lalu di belokan itu disaring, lalu sampahnya diangkat, lalu sampahnya dipecah-pecah, diolah, dijadikan bahan baku untuk dikirim ke pabrik semen. Wih, solusinya melampaui pertanyaan. Itu namanya inovasi. Tapi inovasi itu mulai dari percakapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inspirasi itu tidak datang dari meditasi, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu duduk diam lalu berharap inspirasi. No. Inspirasi itu datangnya dari interaksi. Oke, interaksi. Berinteraksilah dengan masalah, nanti muncul inspirasi. Jadi bukan ada satu orang merenung gitu. Ting gitu. Jini gitu, nggak ada. Jadi saya, Bapak sekalian, itu menempatkan diri, kami ini menempatkan diri apa? Jadilah pembelajar yang selalu bertanya. Udah itu aja, tugasnya tanya, jadilah pembelajar. If you are a learner, maka organisasinya akan terus-menerus melakukan inovasi, pasti. Tapi if you're not a learner, pasti nggak ada pertanyaan. Makanya Bapak sekalian kalau boleh kami usul, bagaimana di sebuah inovasi di sebuah tempat itu diterapkan di tempat lain, jangan muncul itu pertanyaan. Karena tidak ada inovasi yang bisa diterapkan di tempat lain. Setiap tempat pasti punya masalah yang khas. Yang ada adalah belajar dari, tapi bukan melakukan adopsi. Tapi adoption, itu kalau bahasa Inggris adoption sama adaption itu hanya bedanya O sama A. Tapi yang satu dicangkokkan, yang satu jadi inspirasi. Nah, ini kejadian kemarin nih, dan itu direncanakan dibahas 2018, direncanakan 2019 untuk dieksekusi 2020 atas berbagai faktor, akhirnya baru bisa kita laksanakan kemarin. Ada jeda COVID dan lain-lain. Jadi proyeknya baru jadi. Jadi inovasi Bapak sekalian, tapi jalan ke Sudirman. Ini pengalaman jalan ke Sudirman. Apa sih yang indah di jalan Sudirman itu? Kalau jalan-jalan di situ?
Apa? Ini pertanyaan ini. Ini pertanyaan, apa sih yang bagus di Jalan Sudirman dibandingkan tempat lain? Apa jalannya? Oh, ya sekarang trotoarnya besar. Sekarang trotoarnya besar. Ya sekarang. Tapi keindah apa? Ke hal yang unik di tempat itu dibanding tempat lain apa? Apa? Banyak gedung, exactly. Tidak ada jalan lain di Indonesia ya, bukan di Jakarta, yang memiliki deretan gedung tinggi sebanyak, tidak ada. Seluruh Indonesia tidak ada. This is the place. Pertanyaannya, siapa yang menikmati gedung-gedung itu semua? Pertanyaan. Exactly. Yang berkantor di situ. Penduduk Jakarta nggak lewat. Makin makmur, makin nggak menikmati. Kenapa? Duduknya di kursi belakang. Iya, coba bos-bos duduk di kursi belakang, nggak menikmati Jalan Sudirman itu. Ketutup sama mobil depan, kursi depannya. Nggak lihat. Yang menikmati supirnya. Semua pemandangan bagus di Jakarta itu dinikmati oleh sang supir yang punya kaca besar itu. Jadi, sekalian, kalau tempat seperti itu nggak pertanyaannya gini, apa yang paling unik? Gedung tinggi. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana itu bisa dinikmati? Jalan kaki, Bapak Ibu. Menikmati tempat itu harus dengan jalan kaki. Kalau buat jalan kaki harus dilakukan bangun trotoar. Kenapa bangun trotoar? Bisa menikmati. Lah kalau Bapak Ibu naik mobil, gedung tinggi apa yang mau dinikmati Bapak Ibu? Tidak ada. Bapak Ibu datang ke seluruh kota dunia, tempat yang gedungnya tinggi pasti trotoarnya bagus. Lalu pertanyaan berikutnya nih. Nyebrang pakai JPO. Pas nyebrang, JPO-nya itu semua pakai tutup, Bapak Ibu. Pakai tutup atasnya, pakai atap. Jadi saya tanya, kenapa JPO-nya pakai atap? Biar nggak panas, Pak. Oh, biar kalau hujan nggak kehujanan. Emang nyambungin dari gedung mana ke mana? Enggak, Pak, dari trotoar ke trotoar. Bahasanya basah ke basah dong. Nah, iya dong, trotoar itu kan nggak ada atapnya. Terus kenapa mendadak yang di sini harus pakai atap gitu? Lain kalau dari dalam gedung ke dalam gedung, maka dia harus dijaga supaya tidak perlu pakai payung, betul kan? Nah, tapi kalau dari ruang terbuka ke ruang terbuka, jadi ya copot, lepaslah itu. Ramai Jakarta, karena dicopot. Kenapa? Lah begitu naik JPO tanpa ada atapnya, mendadak JPO itu memberikan pengalaman. Ini Pak Hari spesialis pencopotan JPO atap Pak Hari belakang. Ingat ya Pak Hari ya, kita diskusi itu. Jadi dan mulainya dari pertanyaan. Ibu sekalian, ini sekarang pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus kita jaga terus untuk sebuah inovasi jalan. Ini ilustrasi kecil-kecil yang kalau tidak kita formulasikan dengan baik, maka pertanyaan-pertanyaan itu tidak menjadi manfaat untuk kebijakan. Nah, kami melihat sekalian di kota ini, di Jakarta, ya segala macam inovasi itu dimulai dari 3 level yang saya sampaikan. 1 gagasan, 2 narasi, 3 karya. Jadi menjadi karya itu adalah fase yang paling akhir. Tidak ada hanya karya tanpa narasi, tanpa gagasan. Sama seperti ketika kita melihat penduduk kota ini. Ini kota itu kan ruang, Bapak Ibu. Ruang kita dibagi. Lalu bagi apa? Bagi 3. Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, ruang ketiga ruang kita bersama. Nah, pertanyaannya, sudahkah ruang ketiga kita itu dibangun untuk menciptakan perasaan kebersamaan? Sudahkah ruang ketiga itu mempersatukan? Sudahkah membangun perasaan kesetaraan? Bahkan ruang ketiga kita dulu, ruang ketiga ini ada taman, ada mall, ada trotoar, ada transportasi, itu ruang ketiga kita. Ini warga Jakarta banyak di sini ya. Pernah ikut CFD? Pasti pernah. Sebelum pandemi pasti ngalamin ya, Car Free Day. Ingat nggak dulu ketika CFD di sekitar Bundaran HI itu sangat padat sekali? Sebelum ditata, padat sekali. Kalau udah masuk Bundaran HI itu antara yang dagang, yang olahraga,
yang jalan-jalan, itu semuanya kayak satu tempat itu penuhnya luar biasa. Terus Ibu perhatikan, yang olahraga itu dari Bundaran Senayan sampai Patung Sudirman. Habis itu putar balik, nggak sampai ke Bundaran HI. Kenapa? Bundaran HI itu super padat. Kemudian balik lagi ke sana. Bapak Ibu perhatikan, ini kan ruang ketiga yang harusnya mempersatukan. Tapi tanpa disadari memisahkan Bapak Ibu. Yang berada di seputaran HI itu secara sosial ekonomi bawah. Yang dari Duku Atas sampai Senayan itu sosioekonomi tengah atas. Coba perhatikan. Ingat-ingat, bukan perhatikan. Ingat-ingat. Yang olahraga serius tengah atas itu di sisi Patung Sudirman sampai ke sana, yang di sini adalah yang sosial bawah. Loh, harusnya ruang ketiga itu mempersatukan. Kenapa ruang ketiga jadi memisahkan? Ini pertanyaan, bagaimana mempersatukan? Satu, kenapa terjadi nih pemisahan begitu? Tanpa kita sadari, pemisahan itu berlangsung alamiah. Harus dilakukan nih. Apa yang kemudian? Nah, waktu itu dilakukan penataan. Seluruh aspal tidak boleh untuk jualan, itu aja aturannya. Yang boleh jualan hanya di trotoar, aspal tidak boleh, hanya satu aturan. Lalu seluruh wilayah itu boleh untuk jualan, tapi hanya di trotoar. Yang ada aspalnya tidak boleh ada orang dagang. Langsung tempatnya berubah menjadi bersih, menjadi tertata. Tapi apa yang kemudian muncul? Yang muncul side effect-nya, blended. Sekarang kalau jalan ketemu atas bawah dalam satu ruang yang sama, yang dulunya terpisah. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini yang kami maksud, bahwa ketika berbicara tentang karya di ujung, namanya inovasi, itu belakangnya harus ada gagasan. Ini ada framework thinking, ada gagasannya, ada narasinya, baru kemudian karya. Jangan hanya karya saja tanpa ada gagasan. Nah, ini semua Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita mencoba untuk bisa dilakukan terus-menerus, dan harapannya inovasi seperti ini itu bisa muncul. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin nanti bisa menyaksikan di Jakarta hal-hal yang baru, tapi kami berharap Bapak Ibu jangan hanya lihat secara fisiknya muncul, tapi apa tujuan di balik itu. Kenapa public transport itu dibangun? Kenapa MRT dibangun? Ya, ada Bu Silvi di sini nih. Kenapa MRT dibangun? Ingat ya Bu ya, kenapa MRT dibangun? Satu, ya tentu buat alat transportasi. Tapi pada itu pertanyaannya, apa selain alat transportasi? MRT itu adalah instrumen mempersatukan. Alat mempersatukan. Transjakarta itu mempersatukan. Kenapa? Karena ada kesetaraan. Naik MRT, siapa saja, berdirinya barisnya sama, duduknya, kursinya sama. Mau presiden, mau menteri, mau wali kota, mau siapapun, antrinya sama. CEO dengan pengangguran boleh jejer. Itu terjadi. Nah, ini sebuah tempat yang mempersatukan. Jadi jangan pandang MRT sebagai alat pemindah badan saja. Tapi dia sebagai alat untuk mempersatukan. Kita ini dipisahkan terus-menerus. Dari rumah yang makmur naik mobil, makin makmur mobilnya makin mewah. Yang kurang makmur pakainya kendaraan motor, kalau kurang lagi nggak beli motor pakai angkot. Ini terasa tuh gradingnya. Ketemu mereka di ruangan tidak ada ruang pertemukan. Sampai di kantor, yang satu bagian servis, yang satu bagian di servis. Dan ini Bapak sekalian memisahkan. Nah, pemerintah tidak boleh hanya kami nyiapin infrastruktur keras saja. Tidak, pemerintah harus memikirkan bagaimana rakyat itu tersatukan. Bagaimana ada instrumen untuk mereka memiliki perasaan kebersamaan, kesetaraan. Nah, jadi di balik infrastruktur keras yang nanti Bapak Ibu lihat, di balik itu ada gagasan sosiologis yang harus dicapai. Karena kota itu bukan tentang bangunan, tapi kota adalah tentang manusia. Dan karena kota tentang manusia, maka fokusnya adalah pada manusianya. Manusianya harus jadi fokus perhatian. Jadi infrastruktur dibangun untuk bisa membuat manusia dan makhluk lainnya hidup lebih baik di kota ini. Jadi terobosan-terobosan inovasi itu menjadi kunci untuk itu bisa terjadi. Nah, ini Bapak sekalian yang rasanya penting untuk kita ketika bicara Jakarta Innovation Day, maka bukan hanya melihat menu inovasi yang pernah terjadi, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana proses inovasi itu terjadi.
Ini yang lebih penting. Sama seperti kalau kita lihat atlet berhasil, jangan tanya bagaimana perasaannya ketika menang. Oh, pasti bahagia. Dideretkan tuh medalinya. Bukan, pertanyaannya bagaimana mengalahkan ngantuk, bagaimana mengalahkan malas, bagaimana mengalahkan untuk comfort, bagaimana mau latihan keras, bagaimana mau menaklukkan diri sendiri. Itulah kunci di balik medali itu. Kalau sudah terima medalinya, prosesnya paling 2 menit, 3 menit itu penyerahan. Tapi untuk bisa sampai ke sana, prosesnya itu panjang. Nah, yang menurut kami perlu dilihat dari proses yang ada di Jakarta itu bukan cuma jadinya sebuah barang, tapi proses yang panjang di belakang ini. Kalau boleh saya usul tadi, bertanyalah yang tidak ditanyakan. Dan berpikir ini Bapak sekalian, tadi saya ungkapkan ini bukan sesuatu yang rumit. Tidak perlu kecerdasan khusus, yang perlu adalah kemauan bertanya terus-menerus. Cuman memang kemauan bertanya kita itu sering dimatikan oleh sekolah, Bapak Ibu. Iya, anak-anak kita itu penuh dengan pertanyaan sampai masuk sekolah. Begitu masuk sekolah, volume pertanyaan mengalami penurunan. Nah, kita sudah sekolahnya lama, terus masuk organisasi penuh dengan aturan, makin nggak bertanya, Bapak Ibu. Iyalah, aturannya banyak betul. Sudahlah, berhenti bertanya. Akhirnya kita terbiasa untuk tidak bertanya, udah terima saja, laksanakan saja, ini surat-surat keputusannya, gitu kira-kira. Nah, kita menurut saya sudah harus diubah. Dari mulai masuk sekolah itu diizinkan untuk, tapi itu panjang tuh. Sekarang kita di organisasi pemerintahan saja. Di pemerintahan harus membangun iklim boleh bertanya. Dan menurut saya harus dibangun satu ekosistem boleh menentang, boleh berbeda pandangan dengan pimpinan. Karena kalau tidak boleh berbeda pandangan dengan pimpinan akan sulit sekali. Dan kasih ruang untuk berbeda pandangan. Jadi saya rasa gini, Bapak sekalian, ada hal yang berbeda. Berbeda pandangan dengan mempermalukan, itu 2 hal yang berbeda. Kadang-kadang kita menyamakan itu. Tidak ingin mempermalukan, padahal kan nggak usah dipermalukan. Tapi cukup berbeda pandangan itu boleh-boleh saja. Justru kekayaan itu muncul dari perbedaan pandangan. Ada ide yang dirasa baik oleh atasan. Kemudian kekayaan pengalaman dari bawahan mengatakan don't do it, Pak. Gitu. Kenapa? Karena kekayaan pengalaman dari para tim yang mengatakan tidak bisa dilakukan. Kalau dikerjakan nanti konsekuensinya A, B, C. Just don't do it. Ini adalah wisdom yang dimiliki di tingkat operasional yang harus kita pegang. Tapi membangun ekosistem yang setara, membangun ekosistem yang bisa berdiskusi itu penting. Jadi saya usul pada semuanya, barangkali untuk dibawa adalah pesan bertanyalah dalam semua pertemuan. Bertanya dalam semua rapat, bahwa walaupun kita sudah tahu jawabnya. Tapi pertanyaan itu memiliki merangsang untuk punya ownership atas masalah. Dan begitu ada ownership atas masalah, maka bisa dikerjakan sendiri. Dan yang kedua, yang berikutnya, adalah ruang untuk inovasi tidak boleh top down. Ruang inovasi itu harus diberikan ruangnya bottom up. Karena banyak sekali yang kita kerjakan di Jakarta itu bukan ide dari atasan, tapi ide dari tim yang muncul macam-macam. Kalau inovasi itu diberikan, sekalian, ruang untuk inovasi itu diberikan, maka akan muncul begitu banyak terobosan. Dan seringkali terobosan-terobosan yang terjadi itu melampaui dari harapan. Jadi misalnya kita berkeinginan untuk taman itu menjadi ruang ketiga. Nah, idenya begitu aja tuh, taman ruang ketiga yang mensetarakan. Bagaimana taman menjadi tempat bermain, bukan hanya tempat orang untuk menonton. Dan kemudian inovasi yang terjadi luar biasa. Ini Bu Susi ini yang tanggung jawab taman nih, boleh tepuk tangan buat Bu Susi nih. Nah, itu muncul dengan terobosan-terobosan inovasi-inovasi pertamanan yang bisa dibilang melampaui apa yang pernah kita lihat sebelumnya di Jakarta. Sekarang kalau Bapak Ibu keliling Jakarta, nanti statistiknya ada sekalian, bahwa di Jakarta ini sekarang 92% penduduk kota Jakarta itu bisa menjangkau taman dalam jarak 800 meter. Jadi hampir 100% penduduk kita itu dekat tinggalnya dengan taman. Tamannya dibangun di mana-mana. Dan ini munculnya ya inovasinya dari tim yang kemudian ruangnya harus ada sehingga ketika inovasi-inovasi muncul disiapkan dukungannya, lalu terjadilah kenyataan yang sekarang kita bisa lihat
sama-sama. Jadi Bapak Ibu semuanya, ruang itu harus dibuka. Ruang itu harus dibuka. Kami usul pada semuanya untuk buka itu. Lalu yang berikutnya Bapak sekalian, kolaborasi. Kolaborasi. Ini kata kolaborasi itu sering disebut udah sekarang overuse ya. Tapi menurut saya tetap harus dikatakan bahwa kolaborasi ini penting, kerja bersama. Kolaborasi dengan teman-teman yang memiliki latar belakang yang relevan. Pemerintah, kekuatannya ada pada kewenangan dan fiscal power, itu kekuatan di pemerintah. Oke. Masyarakat punya ide, gagasan, pengalaman praktis, jejaring. Ini kalau digabung, itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau jalan sendiri-sendiri, sayang. Nah, karena itu kolaborasi itu harus dirangsang untuk tumbuh. Yang harus membuka diri adalah pemerintah. Karena kalau dari sisi masyarakat, masyarakatnya itu mau membantu pemerintah, mau terlibat. Pemerintahnya yang seringkali nggak mau direpotin sama warga. Karena bagi kita di pemerintahan itu, kita sudah punya sumber dayanya, punya orangnya, sudah bisa kita kerjakan. Nah, ketika kita membuka diri dan kolaborasi, luar biasa dampaknya. Nah, saya rasa ini salah satu hal yang dikerjakan di Jakarta selama ini adalah memperluas jaring kolaborasi. Dan kalau lihat nama-nama yang akan bicara hari ini juga nama-nama yang banyak terlibat dalam kolaborasi nih, yang akan terlibat Bu Faila, Pak Rizky. Ini adalah partner-partner kita yang banyak berdiskusi bersama sebagai kolaborator. Zaman dulu kolaborator itu buruk artinya. Orang yang bekerja sama dengan kolonial itu namanya kolaborator. Kalau sekarang kolaborator ini adalah orang yang justru bekerja sama dekat dengan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu kalau boleh saya summary-kan proses berpikirnya. Bagaimana kita bertanya yang tidak ditanyakan, bagaimana berpikir seperti orang asing, bagaimana berpikir sebagai makhluk asing, lalu bagaimana meningkatkan ekspektasi, itu proses berpikirnya. Kedua, berikan ruang untuk inovasi di seluruh sektor. Bawah, atas, tengah, kanan, kiri, semuanya kasih ruang untuk inovasi, untuk melakukan terobosan. Yang ketiga, kasih tempat untuk kolaborasi, itu berjalan dengan baik. Jadi semua pihak dianggap sebagai mitra. Jangan pernah dianggap sebagai kompetitor. Semuanya dianggap sebagai mitra. By the way, soal kompetitor apa tidak, ini soal percaya diri Bapak Ibu. Kalau orang tidak punya percaya diri, siapapun dianggap kompetitor. Ini udah pelajaran lama ini. Tapi kalau orang punya percaya diri, dia akan melihat siapapun yang hebat sebagai mitra. Itu sign of confidence. Tapi kalau ada yang lihat, wah ini berbahaya, artinya you have confidence. Jadi kalau ada dalam rapat-rapat suasana yang itu, ingatkan, jangan kita sebagai pemerintah minder pada orang lain. Pemerintah itu tidak boleh minder pada warganya. Justru pemerintah harus menganggap ini sebagai partner. Jangan sekali-sekali memandang sebagai kompetitor. Nah, kalau kolaborasi ini bisa berjalan, idenya banyak sekali. Nah, di pemerintahan prosesnya panjang. Tapi kalau ide itu ada dari luar, kita bisa kerjakan dengan baik. Itu Bapak sekalian barangkali sebagai catatan awal. Nah, penutup saja Bapak sekalian, apa sih yang ingin kita capai dari semua ini? Perintah konstitusi Bapak Ibu. Menurut saya ini jangan dihilangkan. Perintah konstitusi kita itu adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan itu hilang dari pendulum percakapan kita. Kalau kita melakukan apapun dikerjakan di posisi untuk menghadirkan keadilan sosial, itu diingat-ingat. Menurut saya ini harus dipegang dimanapun tugas kita. Dan kita semua yang berada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan manfaat dari kemerdekaan Republik ini. Bapak Ibu, bolehlah dicek 2 generasi di atas kita, tinggalnya di kampung, pendidikannya terbatas, kemampuan bacanya rendah, mobilitasnya rendah, dan akibat kemerdekaan dan pendidikan kita bisa duduk di ruangan ini. Jadi jangan pernah lupa bahwa kita sekarang ini ketika bekerja itu bukan kita mau menyumbang untuk Indonesia. Bukan.
Kalau kita nyumbang untuk Indonesia itu seperti kita lebih besar daripada Indonesia. Yang kita harus katakan adalah bagaimana kita membayar balik untuk Indonesia. Mengembalikan untuk Indonesia atas apa yang pernah kita dapat dari Indonesia. Cara pandangnya itu begitu. Jadi ketika kita mengerjakan A, B, C, D, F, G, ini adalah cara kita bayar balik kepada Republik ini. Apalagi kita-kita ini pemerintahan. Kita pemerintah sekarang alhamdulillah sudah dapat jaminan kesehatan, jaminan sosial, pendapatan baik, kesejahteraan meningkat. Dulunya di mana? Dulunya satu generasi yang lalu kita bukan di mana-mana. Nah, semangat itu, Bapak sekalian, ketika kita membangun, itu ingat-ingat itu. Dan ini konsekuensinya pada pendekatan. Ini saya perlu sampaikan soal keadilan nih. Jakarta itu kota yang ada yang paling atas, ada yang paling bawah. Miskin-miskinnya Republik ini ada di Jakarta. Tapi kaya-kayanya orang Republik ini juga ada di Jakarta. Super ultra kanan ada, super ultra kiri ada. Lengkap kita ini. Nah, jangan sampai kita yang sudah makmur itu lupa bahwa kita dimakmurkan oleh kota kita. Difasilitasi oleh kota kita. Lalu tidak mau berbagi lagi, Bapak. Ini sering kali terjadi, Bapak Ibu. Kita yang sudah mendapatkan itu tidak mau yang lain untuk mendapatkan. Kebijakan tidak boleh seperti itu. Ingat, keadilan itu harus diterapkan pada semuanya. Jangan sampai begini, Bapak sekalian. Kita udah dibawa eskalator naik ke atas. Terus kemudian ruangan di atas penuh, jadi kita bilang, tolong dong eskalatornya dimatiin gitu. Jadi yang lain nggak bisa naik tuh eskalator itu. Dan attitude itu seringkali muncul. Dulu datang ke Jakarta dengan numpang bis kota, lalu punya kaki 5, warung, udah meningkat, Pak tolong dong warungnya dibersihin tuh Pak, yang pinggir-pinggir jalan. Lah dulu Bapak Ibu kerjanya di mana? Ya di warung juga gitu. Jangan sampai kita itu pada yang kecil punya pandangan, wah ini mengganggu pemandangan kota. Sementara dulu ketika datang ke kota ini kita juga dulu kecil. Jangan sampai misalnya dulu pernah ada gagasan Jalan Sudirman Tamrin dihentikan dari sepeda motor. Itu kalau dihentikan dari sepeda motor jalan itu, maka ini data teman-teman Grab dari rumah-rumah se-Jakarta per hari. Dalam 1 bulan tuh 15 juta tuh orang yang melakukan delivery ke tempat itu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah makmur, keadilan itu tidak menjadi bagian dari perhatian kita. Ini juga saya sering alami Bapak Ibu, kalau habis acara. Habis acara tuh banyak mau foto bareng, Pak. Iya kan, foto bareng nih. Foto bareng. Tapi saya selalu perhatikan, selalu ada fenomena ini. Udah foto bareng, terus nanti ada yang bilang, udah, Pak Anies capek. Yang bilang itu yang sudah selfie, Bapak Ibu. Iya, yang bilang sudah selfie. Terus saya bilang, ini loh curangnya kita ini begini nih. Oke? Ketika dia udah selfie, dia bilang, udah ya Pak Anies capek. Lah saya nggak pernah bilang capek. Oke? Yang bilang capek dia. Jadi ini terjadi dalam tingkat pengambilan kebijakan. Bahwa yang inginnya kita adil, ketika kita sudah dapat keadilan tidak menjadi prioritas. That must not happen. Itu nggak boleh terjadi. Jadi ketika kita tadi inovasi dan lain-lain, ingat ya ujungnya adalah menghadirkan keadilan sosial. Jangan sampai ujungnya bukan itu. Apapun yang kita kerjakan, ujungnya harus keadilan sosial. Karena itulah kenapa Republik ini didirikan. Jadi amanat yang ada di kita semua adalah amanat yang besar, mudah-mudahan bukan amanat yang berat. Karena besar dan berat itu berbeda. Kita amanatnya besar tapi tidak berat. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi semua dan jadi kesempatan untuk saling belajar. Tidak ada yang lebih berpengalaman, yang ada adalah saling tukar pengalaman. Dengan begitu kita bisa saling belajar dan terus-menerus tadi memunculkan pertanyaan-pertanyaan unik, pertanyaan-pertanyaan baru untuk kita jawab sama-sama. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Jakarta Innovation Days secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota.